Kita percaya hari ini kehadiran Tuhan bersama dengan kita, dan hari ini kita akan sehidangan dengan Tuhan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kita boleh duduk kembali saudara, kita bersatu di hadapan Tuhan. Mari bawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Minta pengurapan yang baru, anggur yang baru, minyak yang baru daripada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau menikmati Engkau Tuhan. Semua berkat keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Sungguh pengorbanan-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau yang mati, Engkau yang bangkit bagi kami dan menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami katakan Tuhan Yesus terima kasih. Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah memberikan kami keselamatan, dan Kau memberikan kami kekuatan hari ini. Engkau telah mengalahkan maut bagi kami, dan hari ini kami akan bawa pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dulu segala dosa kami. Kami percaya di dalam nama Yesus segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mari kita mulai menyembah Tuhan. Mari buka suara-Mu bagi Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Haleluya. Segala pujian Engkau layak disembah. Kami bersyukur padamu buat kebaikan-Mu Tuhan.
Kudus. Kami percaya kami dilawat Tuhan. Kami gak biasa-biasa datang hari ini Tuhan, karena kami punya kehausan dan lapar akan Engkau. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Sampai hari ini penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Tidak ada yang dapat menggantikan kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau hebat. Engkau luar biasa. Katakan haleluya. Katakan dahsyat. Katakan Yesus luar biasa. Haleluya. Biarlah nyanyian pujian kami bawa di hadapan Tuhan dengan bersyukur. Terima kasih Bapak, kami akan memuji Tuhan dengan segenap hati. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Lambaian tangan buat Tuhan mana dong? Sorakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kita berikan pujian ini buat Tuhan. Amin. buat Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus keren hari ini, amin. Silakan duduk kembali saudara.
Tidak terasa ya saudara, ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan November. Ya, semua baik-baik saja, amin. Kemudian sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Pastikan saudara sampai mengakhiri tahun ini sehat, amin. Haleluya. Diberkati Tuhan berkelimpahan. Kita akan mendengarkan isi hati firman Tuhan, dan sebentar juga kita akan mendengarkan Voice of Pentecost, saudara, biar menguatkan kita, biar pesan ini sampai kepada jemaat apa yang mau Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, amin. Sungguh kami bersyukur kembali kepada Tuhan buat pujian yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah nyanyian ini terus ada bagi kami, bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hidup kami menjadi luar biasa. Apapun Tuhan keadaan kami tahu tidak ada satu perancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, kami dengar dan timbul di dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi kami. Rancangan-Mu bagi kami bukan kecelakaan Tuhan, dan tidak pernah Tuhan mengizinkan kekuatan melebihi daripada kekuatan kami. Engkau sumber sukacita kami, Engkau sumber pengharapan kami, dan kami percaya janji-Mu bagi kami Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu pada saat ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Menaikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus yang baik. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib,
dengan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan, dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa
menghardik pandemi ini agar cepat selesai pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, memang firman Tuhan kali ini, bukan kali ini, beberapa hari yang lalu tetap carilah perkara yang di atas. Karena apa? Kenapa Bapak Ibu dan saya tekankan untuk mencari perkara di atas? Kenapa cek? Kenapa? Kenapa kita harus mencari perkara di atas? Kan kita masih hidup di dunia. Saya butuh baju, saya butuh suami, saya butuh istri, saya butuh pekerjaan, saya butuh nafkah. Apakah itu tidak boleh? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Tapi mari Bapak Ibu prioritaskan Tuhan. Karena kita adalah warga negara surgawi. Katakan amin. Karena kita semua pengen rindu kembali ke surga, amin. Tidak ada satupun yang hadir pada pagi hari ini. Nggak apa-apa, masuk neraka nggak apa-apa. Yang penting hari ini kaya, maglong-maglong rumahnya, mobilnya mewah. Udah tonton capek? Rumahnya maglong-maglong? Belum. Jadi ya udahlah, kalau Tuhan izinkan itu menjadi hak saya, pasti Tuhan akan seperti membalikan tangan. Ya kan? Tapi Bapak Ibu tidak usah kecil hati, karena Bapak Ibu sejatinya adalah warga negara surga, warga pilihannya Allah. Wow, tidak semua orang di dunia menjadi warga pilihannya Allah. Buktinya itu apa? Bangsa Israel 40 tahun yang notabene bangsa pilihan Allah. Tapi kenapa dibinasakan? Bangsa pilihannya Allah dibinasakan oleh karena mereka tidak taat kepada kehendak Tuhan. Lah kalau kita ini adalah bangsa Gentile, akan sangat mudah Tuhan akan ngapain kamu kalau kamu tidak taat. Jadi mari Bapak Ibu pergunakan kasih karunia, manfaatkan, berdayakan dengan sempurna. Kalau Anda dan saya oleh hidup karena kasih karunia. Untuk itu mari Bapak Ibu, kalau tema hari ini carilah perkara yang di atas, artinya Anda pengen pulang ke surga. Ya memang kita butuh makan, iya, tapi itu hanya, ya firman Tuhan berkata manusia hidup bukan karena semata makanan, tapi firman yang keluar dari mulut Allah, ya, yang mendasari lah. Yang saya mau
yang saya mau menjadi ayat rujukannya yaitu Yohanes 12 ayat 26. Ya, Bapak Ibu dengan cepat. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wow, dihormati Bapa. Wow. Bapa aja sangat salut kepada kita yang notabene seperti berperilaku Yohanes 12 ayat 26. Di dunia kita sering baca autobiografi orang-orang sukses, orang-orang kaya. Tujuannya apa? Mencari tahu bagaimana track record atau jalan-jalan yang mereka lalui, yang lakukan, supaya di mana kehidupan mereka yang sudah nyata-nyata sukses dengan kekayaannya masuk dalam 100 kaya orang besar. Oh, ternyata seperti itu, ya. Tapi mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 Tuhan berkata apa? Masih ingat? 1 Yohanes 2 ayat 6. Pak Irwan bisa bantu? 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, dia wajib hidup seperti Kristus yang pernah hidup. Sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Numpang kayak apa? Di surga. Iya kan? Nah, berarti dengan kata lain, barang siapa melayani Kristus, ini kan waktu Tuhan Yesus ada di bumi, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, Kristus berada, di situ pun pelayanku berada. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Tuhan rindu semua pelayan Tuhan yang melayani waktu dia di muka bumi, itu murid-murid Tuhan. Kita sekarang adalah murid-muridnya Tuhan. Tuhan mau pelayanku berada. Berarti itu kerinduan Tuhan bahwa setiap kita yang mengaku dirinya murid Tuhan, pelayan Tuhan, ada tetap bersama-sama dia itu di mana? Di surga. Tapi kenapa terjadi deviasi, pembiasan, atau terjadi perbedaan? Lah ini yang mari kita coba telaah. Apa benar saya ini sebagai pelayan Tuhan? Apakah saya benar saya murid Tuhan? Benar, track recordnya, catatan hidupnya sesuai yang Tuhan katakan. Dari Yohanes 12 ayat 26 saya ketemukan 4 hal yang penting untuk kita. Mari kita napak tilasin kehidupan untuk kalau Bapak Ibu memang mau masuk surga. Yang pertama, barang siapa melayani aku, ya, melayani aku. Apa kata melayani aku? Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 16. Barang siapa aku melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dia melakukan perintahnya. Loh, melayani mengasihi, loh harus sejalan. Orang yang melayani pasti mengasihi. Coba Bapak Ibu, suaminya pulang, Anda sebagai istri mau melayani karena didorong karena kebiasaan, anak-anak kasih. Oh, tanggal tua, duitnya enggak ada, melayani enak aja, ambil sendiri pe. Loh, nasinya enggak ada, masak sendiri pe. Nasinya enggak ada, beras masak sendiri. Ke tempat beras, enggak ada beras, beli sendiri pe. Apakah itu gaya seorang istri yang mengatakan aku mengasihi suami, yang melayani suami? Tentunya tidak. Semua tersedia dengan baik. Mi, udah masak? Udah, silakan makan, Pi. Mami udah makan? Udah tadi, karena kelaparan. Jadi nggak tahan. Oh iya deh. Ayam panggang. Siapa lagi? Ayam rica-rica. Ada arsik. Siapa lagi? Sop buntut. Gambarnya doang dulu. Iya Pi, nanti Pi, nanti Papi kalau tanggal muda, ayo kita belanja seperti gambar-gambar tersebut, kita siapin. Oke Mi, kan begitu. Nah, sebagai pelayan Tuhan yang sangat dikatakan melayani aku, apa sih
ciri atau treatment, atau katakan mungkin kalau saya bilang treat merek lah, ya, atau ciri khas dari seorang pelayan Tuhan, tahan uji. Jadi kalau Anda ada perpecahan, pecah kongsi oleh karena mungkin bukan karena pacarnya direbut, tapi hal-hal yang mungkin masalah pelayanan, masalah firman Tuhan. Waduh, kamu gunting dalam lipatan misalnya. Wah, kamu fitnah saya. Ada perpecahan. Ya kan? Anda tetap stay di gereja ini, Anda tetap ibadah, Anda tetap melayani, tetap fokus di tempat ini. Supaya apa? Ada perbedaan. Oh, ternyata kamu tetap tinggal di sini, betah di sini, berarti Anda tahan uji. Ini maksudnya. Bukan, nggak cocok. Emangnya gereja sini doang, gua pindah kabur. Itu yang disebut tidak tahan uji. Alkitab berkata seperti itu. Berarti sebetulnya firman Tuhan berkata tidak meridhoi untuk Anda pindah gereja, oleh karena didasari perpecahan, kecuali Anda pindah alamat. Ya. Jadi sekali lagi ya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Jadi kalau misalnya di antara Bapak Ibu ada perbedaan, ya, Anda tetap stay di sini. Ini yang mau Tuhan kehendaki. Sampai siapa tahu nanti Tuhan lihat siapa yang tahan uji. Ini. Jadi kalau Anda udah melayani tempat ini, terus Anda oleh karena satu dengan yang lain, terus pindah melayani tempat lain, firman Tuhan berkata apa yang saya takutin? Yohanes 5 ayat 48. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna. Berarti kalau kita mengabaikan ini, sebetulnya Anda dan saya sudah ada di bibir jurang neraka. Kalau Anda tidak mau bertobat. Satu. Yang kedua, Anda pindah gereja, ada hatinya pasti masih ada kepahitan. Hanya dibungkus. Saya udah ngampuni kok. Saya udah ngampuni. Saya pindah gereja sini karena dekat rumah. Ini karena begono begitu. Tapi sejatinya hatinya masih sakit, mendendam. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau tidak mengampuni, Bapakmu di surga pun tidak mengampuni. Masuk surga, delay. Oh, risikonya. Kalau Anda sudah melayani, Anda sudah beribadah di tempat ini, walaupun teman sebelah Anda itu nyebelin, tinggal kamu ngadu Tuhan, jangan lawat dia, jangan ngomong Tuhan hukum teman saya, jangan. Tuhan sama dia, apa sih salahku? Biar mata rohani dia terbuka. Saya kan kemarin hanya nyalami, oh dia sakit hati, kok dia tidak waktu saya mau menyalami, tapi dia begini. Terus pikir-pikir yang mau menyalami, oh iya, saya baru pegang pantat kambing, suruh nyalami, ya ditolak. Ya kan, itu bisa terjadi. Habis pegang sampah, ada salam, saking refleksnya, saking hormatnya. Lah ini, ya, saya bicara untuk tidak bilang bahkan, oh, Mbak Heno kok ngomongnya saklek banget dan masuk surga kalau Anda tidak bertobat. Ya, buat apa itu 7:14 dan 15 bertobat. Kapan Anda bertobat? Kapan Anda bisa bertobat? Kapan? Saat dengar firman. Kalau Anda mendengar firman dong. Kalau Anda duduk di sini dan pernah dengar firman, hal-hal yang mendeplak, menyinggung, mungkin menonjok, Anda mengeraskan hati pindah gereja, berarti Anda tidak bertobat. Tuh. Maka tujuan dari 1 Korintus 11-19, Anda supaya Anda tetap stay. Oh iya, ternyata tujuannya supaya saya bertobat, supaya karena firman Tuhan Anda dijamah, dilawat, mengerti atas kesadaran dengan sendiri bahwa Anda itu salah.
Bukan Anda pergi tanpa pesan. Ini makanya firman Tuhan, jangan kau jadi sesat. Matius 22 ayat 29 kalau nggak salah. Karena engkau tidak tahu isi Alkitab dan kuasa Allah. Lu orang baca, orang matang baca, nggak pernah pemuritan, nggak pernah ikut nggak pernah apalagi doa pagi. Gimana firman Tuhan tahu? Emangnya ada ini perpecahan? Ibu Lydia ini ngomong, Pak, ngapa sih ngomong perpecahan? Nggak ngomongnya ada udah pecah. Ini supaya dibukakan kebenaran. Kalau Anda hari ini mungkin satu dengan yang lain bisa pecah, tapi firman Tuhan, oh, saya harus tetap tinggal di sini supaya saya tidak masuk neraka. Saya harus tahan uji, diuyo-uyo, difitnah, dianggap, nggak dilihat. Orang yang lebih sakit hati kan kalau nggak dilihat kan, ya pantas, nggak perlu dilihat oleh siapapun, aku nggak apa-apa, yang penting mata Tuhan tuju saya. Nah ini ada satu penghiburan yang tadi di dalam Mazmur 33:18, ya, sesungguhnya mata Tuhan itu mencari orang yang rindu akan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju pada orang yang rendah hati. Coba itu, pelajarin itu, aminin. Jadi kalau Anda tiba-tiba sakit hati, sono ayo keluar aja. Lu ngapain di gereja di situ? Coba lihat pendetanya, coba lihat para pelayan Tuhan, teman-temannya sudah melihatin kamu. Ingat ayat ini. Ingat. Kalau Anda mau masuk surga, bertobat. Ini bertobat oleh karena firman Tuhan. Maka anak yang kukasih ku terlalu hajar, relakan hatimu dan bertobatlah. Kalau masalah berkat, apa? Kalau Anda selalu ada di jalur garis Tuhannya, berkat itu akan langsung. Yang menjadi masalah, kalau Anda Tuhan misalnya posisi di sini, kita minggir di sini, berkatnya gede apa banyak? Dikit. Ada di sini, nggak ada berkatnya. Seperti itu. Artinya selalu dalam tracknya Tuhan. Kalaupun Anda diberkati, itu berkat manusiawi, karena Anda kerja keras, kerja all out, bisa kasih berkat. Tapi yang firman Tuhan, berkat yang menjadi engkau kaya adalah berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadi engkau kaya dalam segala hal. Anda tidak menjadi pelit. Coba kalau Anda kerja, ya, karena banting tulang 24 jam, apa dampaknya? Pelit. Enak aja, saya dapat ini 24 jam kerja mati-matian, kepala jadi kaki jadi kepala. Enak aja kamu datang, Pak, tolong dong Pak, kerja dong sana. Tapi kalau berkatnya dari Tuhan, oh Tuhan terima kasih, ada orang datang sedang menguji iman kita. Oh ini datang dari Tuhan, oh ini juga dari Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan tidak akan dikurangi. Kita mengulang dengan sukacita. Maka Tuhan ini. Dan yang terakhir dikatakan, ya, di mana aku berada tadi hidup yang setia, Efesus 1:13-14 tentang meter Tuhan itu apa? Roh Kudus. Di ayat 14 di sana Roh Kudus bagian kita sampai kita memperoleh, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kalau kita sampai akhir dengan setia kita tetap memiliki Roh Kudus, berarti Anda dijamin masuk surga. Hanya pertanyaannya, kalau Anda tetap memiliki Roh Kudus, sudah menghasilkan 9 buah roh belum? Karena Roh Kudus itu bukan satu pakai baju kaos saya penuh Roh Kudus, bukan hanya sebagai slogan, tapi hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus.
Makanya mari Bapak Ibu, mumpung masih ada kesempatan, mari kita belajar melakukan firman Tuhan. Apa yang menjadi berat? Tuhan, saya berat untuk memberi, karena tidak ada yang saya beri. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Misalnya, Tuhan, saya kalau lihat orang kok senang ya, kalau lihat kesusahan orang tersebut. Tuhan, ampuni, apa yang saya harus katakan? Mengasihi. Bagaimana praktek untuk mengasihi? Melayani Tuhan. Melayani, datengin, Mbak, Bu, Mas, kalau yang maksudnya yang sama. Kenapa sih Mbak kok kayaknya cemberut terus, bukannya bete kayak nangis? Iya, aku hari ini belum makan. Terus respon Anda, sini. Makan apa adanya. Cuma ada arsik. Misalnya. Tapi kalau orang lapar, jangan arsik. Nasi sama kecap aja, sambal aja udah pasti. Makasih Bu, Pak, makasih Bu. Kita harus praktek firman Tuhan. Jadi kalau Anda tidak dipaksa, bagaimana Anda akan keluar 9 buah roh? Anda secara teori mungkin udah matang, udah hebat. Tinggal sekarang Anda memaksakan diri untuk mempraktekkan firman Tuhan. Ini. Karena Anda sudah dipenuhi Roh Kudus, diurapi. Sekarang tinggal bagaimana Anda mempraktekkan. Roh Kudus yang menjadi jaminan Anda masuk surga. Roh Kudus itu meterainya Anda bahwa Anda miliknya Tuhan. Mau ngapain lagi coba sekarang? Keberadaan Anda di muka bumi ini ditandai dengan stempel atau dengan meterainya Tuhan Roh Kudus. Tapi bukan stempel asal stempel dengan Anda logo aku penuh Roh Kudus. Tidak, dengan perbuatan. Perbuatan yang mana? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, dan 9 penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ada enggak? Dalam tutur kata mungkin menguasai lidah kita. Nah, ini yang mari Bapak Ibu kita praktekkan. Dan yang terakhir, nama kita tetap tertulis dalam kehidupan, yaitu dihormati oleh Bapa. Wahyu 20:15. Dan setiap orang yang diketemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam buku kehidupan, dilemparkannya ke dalam lautan api. Wow. Jadi dengan kata lain, Anda mau nama Anda tertera, jadi sebetulnya sangat mudah dipindahin. Dipindahin apa? Pindahin apa? Bahasa Indonesia, arti pindahin, ditandain. Ya, ditandain. Jadi keberadaan Anda, nama Anda tetap tertulis dalam buku kehidupan, ditandai dengan hidup Anda dipimpin Roh Kudus. Jadi sangat simpel, sangat gampang. Oh, nama saya tertulis dalam buku kehidupan enggak? Bagaimana sikap perilaku kehidupan Anda? Mau ada Roh Kudus enggak? Itu aja. Jadi itu bukan abstrak nama Anda. Wah, di buku kehidupan aku ke surga aja belum pernah. Bagaimana saya lihat bukunya Tuhan Yesus? Ya itu tadi, Efesus 1:13-14. Kalau Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti Anda sedang menjaga nama Anda tetap tertulis dalam buku kehidupan. Itu menghasilkan 9 buah. Jadi inilah yang mari Bapak Ibu lakukan hari-hari ini untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kali kedua sudah sangat dekat. Jadi mari Bapak Ibu, ya, jangan sia-siakan, ya, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Ya, jadi ngerti? Sudah paham? Ya, jadi siap praktek? Siap, harus praktek. Itu menyatakan diri Anda. Kalau Anda tidak praktek, berarti Anda tidak mendeklarasikan diri Anda orang Kristen, orang pengikut Tuhan. Gitu, ya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih kiranya firman Tuhan yang hanya sepintas kiranya boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya hidup kami senantiasa benar-benar kami bisa menjaga nama kami tercatat dalam buku kehidupan, yaitu dengan melakukan apa yang Tuhan katakan, menghasilkan 9 buah roh. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan hamba-Mu. Bila ada hal-hal yang menyungging ataupun semua ini bukan karena kami sengaja, tapi ini sebagai contoh bahwa hidup kami untuk senantiasa di jalur treknya Tuhan, supaya kami tetap dalam keselamatan yang kekal, itu diangkat di awan-awan permai. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sudah ada perjamuan kudus ya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri ya. Mari bangkit berdiri semuanya yang hadir. Mari kita berdoa untuk kita diraihkan masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih. Sungguh anugerah kemurahan-Mu saja Tuhan, kalau hari ini kami ikut dalam perjamuan kudus-Mu, bukan karena kebetulan, tapi kerinduan Tuhan, supaya setiap kali mengerti dan tahu bahwa Anda telah ditebus harganya telah lunas, yaitu oleh darah Kristus yang mati di kayu salib. Jadi hidup kami adalah bukan kami lagi, tapi Kristus yang ada dalam diri kami, sehingga kami percaya bila kami bisa pertahankan dengan benar dan baik, pada saat nanti kali kedua Engkau menyongsong kami diangkat di awan-awan permai. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara sekalian, seperti tertulis, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, biar melalui setiap perjamuan kudus bahwa memperingati kematian Tuhan sampai Ia datang lagi yang kedua. Artinya bahwa ada tanggung jawab bagi setiap kita, supaya kita ikut dalam pengangkatan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan pada sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi mari Bapak Ibu menguji dari diri sendiri, apakah Anda dan saya layak. Ya, kalau ada masalah, ada dosa satu dengan lain, minta ampun kepada Tuhan dan minta ampun kepada sesama. Karena kalau tidak ada satu, kalau tidak kita minta ampun kepada sesama, Tuhan pun tidak mengampuni. Jadi kita tidak layak. Untuk itu mari Bapak Ibu, kita angkat cawan tinggi-tinggi seperti apa yang tertulis. Sebab apa yang telah aku terima kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang terpecah atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan di dalam nama Yesus. Demikian juga kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibatalkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang tercurah atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum di dalam nama Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Yesus Tuhanku. Engkau dahsyat, Engkau yang layak. Haleluya, haleluya, haleluya.
yang telah hamba kabulkan, kiranya masuk dalam hati mereka, menjadi rema, menjadi kekuatan kami. Mantrakan mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, mereka adalah milik-Mu Tuhan, sehingga mereka dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan apa yang Tuhan katakan, menghasilkan 9 buah roh, sehingga hidup mereka makin bertambah-tambah dan berkenan-kenan di hadapan-Mu, sehingga saat Kau datang kali kedua, semua diangkat di awan-awan permai. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi. Ya, kita baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sakar yang busuk. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaan Ia akan saya dari tembok. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan ular tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang ada diperintahkan kepadamu untuk menjaga kau segala jalanmu. Mereka akan menatap kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terlebih pada batu. Singa dan ular terulang akan kau langkahi. Engkau akan mengincar singa dan ular naga. Susul Tuhan yang melangkah kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan memberinya sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan aku akan mengingatkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari buka hati kata bertinggi. Ulanglah, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga, dan hiduplah dalam damai sejahtera dan sukacitanya. Pelindungnya pun turun atas kita oleh karena ketaatan, ketekunan dan kesetiaan hidup kita yang tetap di dalam kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, di dalam kasihnya anak yang tunggal Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Bahkan Tuhan sendiri berjanji untuk datang kali kedua, pasti menjemput kita semua diangkat dengan permai bagi yang tetap percaya, takut akan Tuhan dan berkenan. Mari katakan Ya, saudara, terima kasih, dan kita akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang Tuhan boleh percayakan atas kami boleh menjadi berkat-berkat bagi kami sepanjang hari ke depan. Kami akan menikmati semua berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. maafin ya, waktunya terlambat ya. Jadi jangan, waduh Pak itu kalau